Kalau Bali terkenal dengan Pulau Seribu Pura, maka Lombok terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Salah satu masjid bersejarah di pulau ini adalah Masjid Kuno Songa. Masjid Kuno Songa diperkirakan berdiri antara abad ke-16 dan abad ke-17. Yang berarti kini usianya mencapai lebih dari 300 tahun. Melalui Masjid Kuno Songa, para da'i atau ulama terdahulu menyampaikan ajaran Islam dengan proses islamisasi yang damai. Utamanya dalam mengajarkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Corak keislaman masyarakat di Pulau Lombok memperlihatkan nilai-nilai asimilasi antara nilai Islam dan kebudayaan. Menjelang Ramadan, beberapa tradisi dilakukan oleh masyarakat seperti roah kembian yang merupakan ritual doa bersama yang dilakukan di masjid. Kemudian para ibu-ibu akan membawakan dulang yang berisi makanan untuk disantap bersama. Corak keislaman di Lombok, di Sasak sebetulnya memang memperlihatkan asimilasi antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan. Katakanlah menjelang Ramadan, menjelang masuknya bulan puasa, ada banyak tradisi dilakukan. Bahkan di pertengahan Ramadan nanti ada meleman, istilah Sasak. Jadi orang-orang naik zikir, bawa dulang, istilah Sasak, ke masjid untuk berdoa bersama memperingati malam-malam ganjil menunggu Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya itu dalam syariat Islam tidak ada, tetapi nilai atau substansi untuk menunggu Lailatul Qadar itu ada dalam informasi Quran dan hadis. Tetapi caranya itu adalah aspek budaya yang digunakan. Tidak ada perintah bawa dulang ke masjid, tidak ada perintah bakar, ada lampu-lampuan, itu lampu daun jarak kalau di istilah Sasak. Tidak ada, tetapi inilah yang memperlihatkan bahwa seorang dai punya kreativitas. Jadi kalau masyarakat ingin dipengaruhi, maka sentuh mereka dengan kebudayaan mereka. Sisipkan nilai-nilai atau substansi Islam, biarkanlah covernya tetap kebudayaan. Saya pikir saya melihat Islam di Lombok, di masyarakat Sasak, berkembang dalam piranti kebudayaan dengan sisipan-sisipan nilai Islam. Selain roah kembian, tradisi roah 1001 Tebolak Bea juga rutin dilakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Biasanya dilakukan dalam lingkup skala yang lebih besar. Dalam tradisi itu, para ibu-ibu akan membawa dulang yang berisi makanan khas suku Sasak dengan ditutupi tebolak, kemudian berdoa dan berziarah ke makam leluhur. Ibadah puasa tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan sempat ditolak pada waktu itu. Tidak jarang, masyarakat hanya mau berpuasa pada saat awal, pertengahan, dan akhir bulan Ramadan saja. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima dan menjalankan ibadah puasa secara penuh sesuai syariat Islam. Proses puasa di dalam dakwah itu ada istilah tadarruj, ada satu tahapan-tahapan dalam dakwah. Misalnya konsep khamar misalnya tidak langsung diharamkan. Nah, puasa juga punya satu catatan historis bahwa puasa tidak langsung diwajibkan sejak awal Islam, tetapi bertahap. Bagaimana para dai mengajak masyarakat Muslim Sasak secara khusus berpuasa? Tentu di awal-awal penerimaan terhadap hampir semua kewajiban itu mengalami resistensi atau penolakan sebetulnya pada awal-awalnya. Tetapi seiring perkembangan waktu itu mulai diterima. Bahkan kalau kita lihat ya, masih ada yang puasa di awal, di tengah, dan di akhir itu masih ada. Mungkin itu satu sisa pendekatan kebudayaan dulu. Yang penting mereka mau puasa dulu. Nanti pelan-pelan mereka akan berpuasa secara penuh 30 hari atau 29 hari. Nah, jadi memang seorang dai harus punya strategi,
bagaimana mengambil hati atau mempengaruhi siapa yang menjadi objek dakwahnya gitu. Pada zaman dahulu, penentuan awal puasa hanya boleh ditentukan oleh penghulu desa, yaitu seseorang yang dipilih secara alami oleh masyarakat desa. Biasanya dilihat dari tindak tanduk atau perilaku sehari-hari sang penghulu. Ia harus memahami agama, tradisi, dan sistem pemerintahan. Salah satu keunikannya rata-rata berumur 100 tahun lebih. Ini kan 3 hal ini harus dipegang oleh seorang penghulu. Jadi dari segi pemerintahan, oke. Dari segi tradisi, iya. Kemudian dari segi agama juga masuk. Gitu. Jadi dia harus menguasai ketiga hal ini, baru orang bisa menjadi penghulu. Uniknya, penentuan awal puasa tidak hanya dilakukan sehabis maghrib seperti sidang isbat saat sekarang ini. Namun, penghulu desa bisa menyatakan penentuan awal puasa pada siang hari. Saat itulah masyarakat desa mulai melakukan puasa meskipun penetapannya siang hari. Hal ini ditandai dengan pemukulan beduk sembari membaca takbir melalui masjid kuno agar terdengar oleh seluruh masyarakat desa. Nah, kalau dulu orang mau menyebarkan awal puasa, saya rasa cukup untuk lingkungan setempat. Umpamanya orang Rumbu mulai puasa kemarin, orang Songa sekarang juga tidak apa-apa karena informasinya itu tidak nyambung. Jadi saling tertutup informasi. Ya, jadi cukuplah di sini misalnya kalau mau mulai puasa, Pak penghulu desa itu yang mengatakan besok kita puasa. Nah, dengan cara penghulu desa itu menyuruh orang memukul beduk kemudian duduk berjamaah sambil takbir untuk besok mulai puasa. Mulai beliau bertakbir sambil memukul beduk gitu. Kita belum berani mulai tarawih sebelum menerima hasil isbat kan begitu. Kalau dulu ndak ada itu kan dulu pokoknya Pak penghulu bilang puasa besok semua puasa. Nanti malam kita tarawih gitu. Begitu juga pada saat penetapan waktu Idul Fitri. Ada tradisi unik yang dilakukan penghulu pada zaman dahulu, di mana penghulu desa boleh memajukan waktu berbukanya pada siang atau sore hari disebabkan penghulu wajib menghadiri hidangan berbuka puasa di rumah warga desa satu persatu, sambil mendoakan warga yang mempunyai acara. Sementara warga harus tetap berpuasa hingga azan maghrib. Nah, begitu juga nanti kalau besoknya Lebaran, hari ini Pak Kiai atau Pak Penghulu sudah mulai berbuka. Padahal belum tutup, belum habis puasanya kan, belum dapat 30. Tapi pada hari ini Bapak Kiai atau Bapak Penghulu itu harus dia sudah berbuka puasa. Kenapa? Karena nanti tidak bisa habis dia kunjungi masyarakatnya untuk berzikir. Karena hanya satu penghulu, Kiai Penghulu saja yang diundang oleh masyarakat secara pribadi. Jadi oleh karena itu Bapak Penghulu, Bapak Kiai jam seperti ini selesai sholat asar sudah berbuka puasa dia. Jadi tidak ada yang larang, tapi hanya beliau, hanya yang sebagai penghulu dan sebagai kiai saja yang sudah buka puasa. Ya Rebul Hajat tidak buka puasanya belum maghrib gitu. Miwahingkang hanurat haden samirahayu. Sobat PKN dimanapun Anda berada, tradisi berpuasa di bulan Ramadan ini ada di seluruh masyarakat di Nusantara, termasuk di Pulau Lombok. Kita sebagaimana ketahui bahwa perkembangan Islam di Lombok ini berkembang dengan pesat ketika para ulama, para kiai menggunakan tradisi dan budaya sebagai sarana untuk mengajarkan dan menyampaikan Islam kepada masyarakat. Dengan pendekatan kebudayaan ini, akhirnya Islam mudah diterima dan
menjadi menyenangkan bagi masyarakat. Dengan cara ini pada abad ke-15, ke-17 terutama, Islam berkembang dengan pesat di bumi Lombok. Ini menarik teman-teman sekalian. Karena apa? Dengan adanya penggunaan tradisi ini, akhirnya berkembang berbagai macam tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang muncul di tanah Lombok. Dulu misalnya, penanggalan puasa dimulai ya, itu dengan ditentukan oleh para kiai dengan penghulu gitu. Sehingga keputusan kiai dan penghulu ini menjadi awal dimulainya puasa. Dengan cara para kiai itu melakukan ru'yatul hilal atau memandang bulan. Kalau ada bulan, di situ dimulainya puasa. Selain itu, para kiai, para ulama juga menggunakan tradisi yang sudah berkembang, yang muncul di masyarakat Hindu-Buddha yang ada di sekitar itu. Pada saat itu muncul tradisi pembacaan lontar atau duntal yang berkembang di kalangan masyarakat dengan langgam, dengan lagu tertentu yang itu isinya adalah puji-pujian. Nah, ini diadopsi oleh para ulama gitu ya pada saat berpuasa. Jadi di puasa ini lahir tradisi tadarusan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga mengelaborasi kebudayaan itu menjadi sarana beribadah mengamalkan ajaran Islam gitu. Sehingga saat itulah di kalangan suku Sasak ya, di kalangan suku Sasak akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam dengan menggunakan tradisi-tradisi yang ada. Ini menarik sobat-sobat kita sekalian, karena tradisi ini akhirnya bersatu dengan apa? Ritual-ritual dalam menyampaikan ajaran puasa. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya melakukan adaptasi dan integrasi ajaran-ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Ini bukan berarti menyampur adukkan atau menjadikan ajaran Islam menyamakan dengan kebudayaan, tidak. Tapi menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Di mana kearifan lokal dieksplorasi sedemikian rupa, dijadikan sarana untuk mengamalkan ajaran Islam. Ramadan sebagai bulan suci umat Islam mengajarkan kita untuk merenungkan betapa pentingnya mengamalkan ajaran Islam dengan menggunakan dan memanfaatkan tradisi yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehingga tumbuh istilah al-adah muhakamah. Adat bukan menjadi penghalang untuk beribadah, adat bukan menjadi lawan dalam kita menyampaikan ajaran Islam, tetapi adat budaya menjadi sarana efektif untuk mengamalkan, mengajarkan nilai-nilai keislaman. Dengan cara ini, Islam menjadi lebih kaya, mudah diterima, dan menyenangkan bagi masyarakat.